Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabila Tri Purnamasari dengan NIM 040202100137, kelas B4 dari Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia. Saya akan menindaklanjuti video materi Bapak Dr. Hardianto Janggi SH.MH, yaitu tentang asas-asas hukum. Soal yang pertama yaitu apa fungsi asas hukum dalam hukum dan apa fungsi asas hukum dalam ilmu hukum. Fungsi asas hukum dalam hukum yaitu mendasarkan eksistensinya pada rumusan oleh pembentuk undang-undang dan hakim. Fungsi asas hukum dalam ilmu hukum yaitu hanya bersifat mengatur dan eksplisit atau menjelaskan. Tujuannya memberi ikhtisar, tidak normatif sifatnya, dan tidak termasuk hukum positif. Soal nomor 2 yaitu sebutkan 10 asas hukum dan uraikan. Yang pertama, asas nullum delictum, nulla poena sin praevia lege poenali. Artinya, tiada delik, tiada pidana tanpa didahului oleh ketentuan pidana dalam perundang-undangan. 2. Asas in dubio pro reo, yaitu bahwa jika hakim ragu-ragu mengenai sesuatu hal dalam suatu perkara, maka haruslah diputuskan hal-hal yang menguntungkan terdakwa. 3. Asas similia similiabus, yaitu suatu asas yang mengharuskan hakim untuk mengikuti putusan hakim lain dalam perkara yang sejenis atau dalam kasus yang sama. Maksudnya, dalam perkara yang sama harus diputus dengan hal yang sama pula. 4. Asas pacta sunt servanda memiliki ketentuan bahwa suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikat baik, tulus, dan jujur, sehingga dalam pelaksanaannya perjanjian tersebut dapat berjalan dengan baik dan lancar sesuai dengan harapan yang membuat perjanjian. 5. Asas gens straf sonder soul, yaitu asas ini berarti orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan atau dijatuhi pidana kalau tidak melakukan perbuatan pidana. 6. Asas lex posterior derogat legi priori, yaitu undang-undang yang baru mengenyampingkan undang-undang yang lama. Maksudnya, jika ada undang-undang yang mengatur tentang suatu hal diganti atau diperbaharui dengan undang-undang yang baru, maka undang-undang yang lama tidak berlaku lagi. 7. Asas lex superior derogat legi inferior, yaitu asas hukum yang menyatakan bahwa hukum yang tinggi atau lex superior mengesampingkan hukum yang rendah atau lex inferior. 8. Asas lex specialis derogat legi generali, yaitu asas penafsiran hukum yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum. 9. Asas res judicata pro veritate habetur, dengan arti putusan hakim harus dianggap benar, di mana putusan dijatuhkan dengan irah-irah demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Prinsip ini menempatkan sang hakim sangat penting dalam proses penegakan hukum di negeri ini. Yang ke-10, asas lex dura setaman scripta, yaitu hukum adalah keras dan memang itulah bunyinya atau keadaannya, semua demi kepastian dalam penegakannya. Baik, itulah jawaban dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.